Ada tiga jalan. Jadi ada tiga jalan. Yang pertama jalan lurus, kemudian yang kedua jalan menurun, yang ketiga jalan naik. Jika Anda disuruh pilih, Anda pilih yang mana? Jalan lurus, turun, atau jalan naik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya di sini. Dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita mengenal kepribadian kita atau karakter kita. Cara mengenal karakter kita sendiri itu ada caranya dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya saya akan lontarkan kepada Anda. Dan memang hal ini banyak orang yang belum ketahui hal ini. Bahkan diri sendiri saja, Anda dengan saya mungkin atau kalian mungkin masih belum memahami sebetulnya karakter Anda seperti apa. Nah, ikuti ya. Nanti ikuti ini, caranya adalah apa yang akan saya tanyakan kepada Anda itu dijawab saja di dalam hati dan jawab secepat mungkin. Jadi begitu ya. Jawab di dalam hati dan jawab secepat mungkin. Satu dari beberapa pilihan, nanti satu pilihan itu Anda langsung jawab secepat mungkin di dalam hati saja. Dan kemudian pada akhirnya Anda akan simpulkan sendiri, dan simpulkan itu di kolom komentar. Nanti ada berapa persen sih benarnya ada berapa persen karakter Anda. Nanti saya akan jelaskan dengan ketika Anda menjawab ini. Langsung saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ada tiga jalan. Jadi ada tiga jalan. Yang pertama jalan lurus, kemudian yang kedua jalan menurun, yang ketiga jalan naik. Jika Anda disuruh pilih, Anda pilih yang mana? Jalan lurus, turun, atau jalan naik? Silakan dijawab. Pertanyaan yang kedua. Ketika Anda memilih jalan Anda pada saat di atas nanti, Anda kemudian disuguhkan dengan tiga kendaraan. Kendaraan yang pertama adalah motor, kendaraan yang kedua adalah mobil, dan kendaraan yang ketiga adalah sepeda. Jika Anda disuruh pilih, Anda pilih mana? Motor, mobil, atau sepeda? Oke, sudah ya? Dijawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Pada saat Anda mau jalan dengan kendaraan Anda masing-masing, terdapat tiga buah hewan yang nantinya Anda akan muat di motor itu. Di motor, di mobil, atau di sepeda itu nantinya akan Anda muat. Hewan yang pertama adalah ayam, yang kedua adalah kucing, dan yang ketiga adalah kelinci. Silakan pilih kucing, ayam, atau kelinci. Sudah ya? Kemudian pertanyaan selanjutnya. Pada saat Anda berjalan, kemudian bertemu dengan jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan, Anda memilih untuk jalan kaki. Pada saat Anda jalan kaki dan suatu ketika Anda haus, Anda bertemu dengan sebuah sumur yang sangat tidak dalam ya, bisa diambil dengan tangan. Pada saat Anda haus, Anda akan minum. Untuk air itu Anda minum. Apakah Anda minum langsung pakai tangan yang kebetulan di ransel Anda, di tas Anda ada sebuah mangkuk? Apakah Anda minum langsung pakai tangan atau pakai mangkuk? Silakan dipilih. Sudah ya? Selanjutnya, pada saat Anda berjalan setelah Anda minum tadi, entah pakai tangan atau pakai mangkuk atau muk, Anda berjalan, Anda bertemu dengan sebuah goa. Yang goa itu adalah gelap. Gelap, dan kebetulan di ransel Anda ada 10 buah lilin. Nah, 10 buah lilin ini ketika Anda masuk, Anda pilih apakah Anda pasang satu-satu atau pasang sekaligus. Silakan pilih satu-satu atau sekaligus. Sudah ya? Next. Setelah Anda pasang lilin itu, di tengah perjalanan Anda mendapat sebuah jalan sempit yang seakan-akan itu jalan keluar, sementara di depan masih terlihat gelap dan memungkinkan bahwa itu juga jalan keluar. Anda pilih mana? Lanjut atau ikut di jalan sempit? Oke, sudah ya. Next. Ternyata
yang ikut jalan sempit dan yang lanjut sama-sama jalan keluar. Nah, ketika sampai di luar, tujuan Anda sudah terlihat dengan jelas bahwa di depan sana adalah tujuan. Sementara ketika Anda menghadap ke kanan, Anda melihat sebongkah harta karun, ada emas, ada berlian, dan lain sebagainya. Silakan pilih apakah Anda akan mengambil harta karun itu kemudian lanjut, atau Anda lanjut saja. Silakan dipilih. Oke, sudah ya, ceritanya selesai, pertanyaannya selesai. Sekarang penjelasannya. Untuk yang pertama, yang memilih jalan lurus naik ataupun turun. Untuk yang memilih jalan lurus adalah orang yang memiliki karakter yang datar. Artinya dia tidak mau ribet, tidak mau ada masalah gitu, tidak mau dengan tantangan. Untuk orang yang memilih jalan turun juga adalah orang yang ingin cepat-cepat. Tipenya punya karakter agak cepat-cepat gitu, tidak perlu memikirkan banyak hal. Kemudian orang yang memilih jalan naik adalah orang yang suka dengan tantangan gitu. Jadi tidak mau gampang-gampang, langsung saja, tetapi dia punya karakter suka dengan tantangan. Pada saat dia memilih kendaraan yang pertama motor, sepeda, dan yang ketiga adalah mobil. Orang yang cenderung memilih motor adalah orang yang sama seperti tadi, ingin cepat. Jadi maunya dalam mengerjakan sesuatu harus cepat selesai. Kemudian orang yang memilih sepeda adalah orang yang biasanya memakai istilah biar lambat asal selamat gitu. Jadi biar pelan asal selamat, itu karakter untuk yang memilih sepeda ya. Kemudian karakter yang memilih mobil adalah memiliki tipe atau karakter mewah. Maaf ya, itu tidak mau panas, mewah ya lah. Itu tidak mau panas, tidak mau ada gangguan gitu. Mau cepat mau lambat sama, tapi dia tidak mau ada gangguan. Jadi itu ya untuk pertanyaan itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu hewannya. Hewan apa yang nantinya akan dimuat? Yang memilih kucing adalah tipe karakter yang ya pada saat diam-diam kucing gitu. Jadi istilahnya begitu, diam-diam kucing. Di banyak orang kadang-kala dia diam, tapi pada saat di kondisi lain dia agak aktif gitu. Kemudian yang kedua, yang memilih ayam. Yang memilih ayam ini adalah tipe karakter aktif gitu. Aktif dalam konteks agresif gitu, agresif dan semangat gitu, semangat dalam sebuah pertarungan. Jadi ketika terdapat sebuah ada pertarungan lalu dia begitu semangat gitu. Kemudian yang memilih kelinci, nah ini kalau yang memilih ini adalah seorang perempuan, maka suka mempermainkan gitu. Yang memilih laki-laki juga sama, suka mempermainkan. Jadi itu adalah beberapa karakter yang tentu yang ada di diri Anda, saya yakin itu. Next, setelah Anda berjalan, Anda bertemu dengan sebuah sumur. Apakah Anda pakai muk atau pakai tangan? Yang memilih pakai tangan adalah tipe atau karakter orang yang sederhana gitu. Jadi apa saja yang penting bisa ya, apa yang bisa dipakai itu saja gitu, sederhana lah. Yang memilih pakai muk adalah orang yang ya tidak sederhana gitu, orang yang bersih maksudnya. Jadi dia memiliki tipe karakter yang bersih gitu. Tidak mau terkena kuman. Next, di gua gitu. Pada saat di gua apakah pas ngeliling satu-satu atau
lilin sekaligus. Orang yang memasang lilin satu-satu adalah tipe orang yang memilih ini ya, yang memilih lilin satu-satu adalah tipe orang yang terstruktur. Jadi dia selalu melakukan sesuatu dengan membuat perencanaan terlebih dahulu gitu. Jadi tidak sekaligus dipasang, tidak sekaligus dilakukan asal dobrak gitu, tapi dia lebih cenderung untuk step by step. Kemudian yang kedua, yang pasang lilin satu adalah orang yang cenderung terburu-buru dan lebih khawatir gitu. Lebih apa ya, di pada situasi kondisi yang gelap dia maunya terang gitu, maunya pada saat dia jalan itu tidak ada hambatan dan biasanya tidak terstruktur. Dia tidak memikirkan dalam melakukan sesuatu, lebih cenderung tidak ada perencanaan, kemudian langsung saja gitu tipenya. Kemudian pada saat di lilin habis, di jalan sempit ada jalan lurus tapi gelap. Nah, yang memilih jalan lurus adalah orang yang tidak mau mengambil risiko gitu. Biasanya kecenderungan karakter ini adalah tadi tidak ingin ada risiko berat gitu. Sementara di jalan sempit, meskipun sempit tapi dia tetap melalui, itu adalah karakter orang yang suka dengan ambil risiko gitu. Jadi tidak peduli apa yang akan terjadi, tapi maju saja gitu, risikonya belakangan gitu. Pada saat keluar dan ada bongkahan harta karun, bagi yang mengambil harta karun itu adalah tipe orang yang suka tergoda gitu. Cepat dan mudah tergoda gitu. Dia melakukan sesuatu, ketika ada sesuatu lain yang membayang-bayangi, dia putar lagi untuk melakukan sesuatu itu. Jadi tidak konsisten dalam melakukan sesuatu, cepat sekali dia terarah dan tergoda. Dan yang lurus adalah orang yang tidak mudah tergoda. Jadi itu, bila berapa persen benar dari jawaban Anda, berapa persen benar dari penjelasan saya, tuangkan di kolom komentar. Oke, demikian untuk bagaimana cara mengenal karakter kita masing-masing.